Tapi honor berapa nih jadi kos? Nescafe. Apa definisi dari cinta monyet? Kalau saya sih bukan cinta monyet, lebih ke beruk. Emang gini sih sebenarnya, mantan itu kan adalah orang yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Ada abang-abangan, sini dek, mau kemana katanya? Mau ke situ ya? Kan yang ditanya saya nih, yang nyetir motor. Enggak bang, jangan bohong katanya. Kamu sering, enggak mas serius mas. Sama saya di belakang tuh, dia menjaga kata, ya anjing kata saya ini. Tapi emang abang-abangan tuh zaman dulu emang rese-rese ya? Iya, rese-rese. punya nih, buat beli rokok asem nih katanya. Jadi yang tadinya uang buat beli barang itu nggak jadi mas. Jadi untuk apa? Untuk beli ngapel, martabak ada ya? Bukan, buat ngasih abang-abangan ini. Langsung 10.000 besar mas. Zaman itu besar. Zaman itu besar, seperti 100.000 gitu. Pacaran dulu 5.000 udah cukup mas ya? Zaman itu ya? 2000 sih udah. 2000 tuh beli apa namanya itu pempek. Beli pempek. Pempek yang Sama SS SS masih 500 SS mas. Ya. Iya juga zaman. Tapi emang zaman sekolah aku lebih banyak nggak ngeluarin budget sih. Lebih nggak keluarin budget karena cewek-cewek juga tahu kalau aku tuh miskin. Gitu. Jadi miskin. Jadi tapi mulai situ SMP udah SMP jadi pusat gitu ya. SMP mau masuk SMA tuh masih itu jadian tuh. Masih jadian, SMA pun masih jadian sebenarnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 beda sekolah. Beda sekolah waktu itu. Ya. Beda sekolah. Terus tapi di sekolahan aku di Mandua aku juga masih cari cewek-cewek. Waduh, emang sampean yang gesit ternyata ya. Dari SMP mas, dari SMP. Belut. Memang Belut. Masuk di fase Mandua itu aku baru mengenal bahwa banyak anak kosan. Zaman SMA. SMA sih. SMP kan belum ada tuh. Iya benar. Jadi zaman SMA itu aku baru kenal yang namanya anak-anak kosan, cewek-cewek kosan, beda daerah segala macam, terus dia ngekos gitu kan. Terus aku kenalan tuh dengan cewek-cewek gitu. Awalnya nggak tahu gitu kan, awalnya nggak tahu kalau dia nih ngekos. Terus dia bilang, udah ini kerja kelompoknya di sini aja, di kosan. Lama-lama di situ kok menarik gitu kan, kok lama-lama menarik. Menantang ya. Tuh biasa ngechat tuh. Lampu kosan aku mati nih, bantuin dong pasangin. Bisa gitu. Ingat ini sih mas, di Facebook cerita seks Indonesia. Waduh. Aku diajak teman kosanku untuk memperbaiki lampu kos. Pernah baca nggak? Nggak baca. Buka Facebook. Saya pernah baca. Pernah baca. Tapi langsung dari Google. Wow, zaman itu ya CSI. Itu respect yang abang-abangan kaskus yang buat CSI. Tapi karena itu kita jadi mau membaca walaupun minat baca walaupun negatif kan, walaupun jorok gitu. Zaman SMA sih itu. Terus setelah kerja bareng tuh berapa skor lagi nih yang menjadi korban Anda di SMA? Di SMA. SMP lewat tadi. SMA lebih banyak saya. Tadi SMP 15. Nggak kehitung, makanya saya itu hari ini nggak tahu berapa mantan saya tuh gara-gara di SMA. Nggak kehitung lagi. Jadi kelas 1 itu udah punya pacar yang di SMA lain. Tapi udah cari juga yang di sekolah sendiri. Sekolah sendiri tuh kalau nggak salah kelas 1 itu ada 3 cewek. Kelas 1 tuh ada 3 cewek. Nah, terus di kelas 2-nya aku jadi ketua OSIS waktu itu. Waduh, panggung banget. Iya, jadi ketua OSIS. Jadi aku memanfaatkan jabatanku waktu itu, tapi sayangnya aku tidak main Candy Crush. Pas orasi itu kaum rahim yang anget ya. Aduh, kakak. Biasa tuh kalau nggak ketua OSIS, anak basket, sama anak-anak musik tuh, yang apa disenengin adik-adik kelas. Futsal. Seperti itu. Kalau playboy. Iya. Pasti kita ini ketua OSIS. Kalau ketua OSIS kan pusat. Iya, jadi ikon yang paling dilihat di sekolah itu. Jadi waktu itu jadi ketua OSIS itu awalnya nggak kepikiran kan mau otak-otak jorok itu nggak kepikiran serius. Jadi ada satu temanku, ya kan. Jadi dia ini
aktif juga, cuma beda kelas, beda jurusan kan, beda jurusan. Terus dia bilang, nanti kalau misalkan cari anggota OSIS, dia bilang gitu kan. Karena dia ini partner walaupun bukan jadi wakil ketua OSIS bukan. Kalau mau kalau mau cari anggota OSIS katanya cari cewek-cewek ngekos, dia bilang gitu. Terus aku masih positive thinking kan. Positive thinking kan. Fleksibel. Fleksibel di waktu terus gitu kan. Tidak ada jangkau batasan orang tua. Udah terus dipilihin dia yang bagian rekrutmen anggota segala macam. Kok dilihat-lihat kok bening-bening semua yang dipilih itu kan, tapi kosong. Ya, cantik tapi kosong waktu itu. Aduh, bentar batuk dulu. Mulailah kerja kelompok. Mulai kerja kelompok di situ. Terus rapat-rapat itu, rapat kepengurusan OSIS itu nggak di sekolahan, tapi di kosan. Oh ini kita mau ada rapat penting nih, yuk kita datang ke kosan dulu, main ke situ. Gitulah. Namanya ketua tadi kan pulang terakhir. Pulang terakhir. Terus juga kalau setiap hari itu, aduh dibocorin lagi ini. Eksklusif loh ini. Saya menceritakan keburukan saya sendiri. Jadi di sekolahan itu kami setiap Senin sama Jumat tuh ada yang namanya apel pagi sama operasi semut. Ya, kebersihan pagi-pagi. Jadi aku instruksikan untuk seluruh anggota OSIS datang untuk operasi semut itu jam 5 pagi. Anjir, subuh. Matahari belum muncul ya? Belum muncul. Jadi kita udah standby di situ, kita apel, sudah apel baru kita ngapel di situ. Situ sih sebenarnya nggak baik untuk ditiru. Belum seri sama cuci muka, numpang dulu di kosan adek. Modus gitu ya. Gitu. Katanya ada yang itu mas, yang buat sekret dalam sekret. Oh iya sih. Sekret itu kan tempat rapat sih sebenarnya. Jadi kalau kita nggak rapat tuh, jadi kita nggak fokus gitu kan. Kalau kita rapat tuh kan emang tempatnya memang untuk rapat-rapat. Benar, merapat gitu. Itu sekret tuh. Sekret tuh emang bagus tuh. Itu kalau udah selesai baru gini. Tepuk tangan. Sapu bersih. Bahaya ini, mandua lu. Madrasah aliyah, Mas. Madrasah Islam. Aduh, sering. Agama, respect buat bagus-bagus kok. Bagus sih waktu itu zamannya. Sampai sekarang bagus. Iya, sampai sekarang memang iya gitu. Kementerian Agama mengayominya dengan baik. Anak-anaknya. Mungkin itu oknum ya. Oknum. Saya sih oknum. Pacaran SMP, SMA kan. Itu zaman-zaman SMP, SMA tuh orang biasa pacaran sama anak DPR, orang biasa sama anak pejabat tuh biasa. Kayak pede aja gitu. Enggak mikirin. Nanti gini gimana? Iya. Itu mikirin kita sebenarnya. Coba sekarang. Gengsi. Banyak kemindernya ya. Benar, Mas. Kita masih naik video udah Pak Jero. Benar, Mas. Kita naik Bitbear tadi kan. Tapi tipikal Mas Rijal sama Mas Ibnu nih kalau putus jadi temen apa malah musuhan? Kalau sama mantan? Kalau saya sih lebih ke temen sih. Temenan ya. Biar bisa dimanfaatin. Sama orangnya. Aku dimanfaatin juga. Enggak. Memanfaatkan. Ilmunya. Pengalamannya. Benar. Tapi lebih ke mantannya sih nggak mau. Mantannya nggak mau sampai ya gitu sampai udah pacaran udah jadi mantan terus kita ya udahlah kita baik-baikan aja. Aku nggak mau karena kamu tuh udah ini itu. Jahat. Kamu udah jahat. Nah, pernah nggak di masa-masa pacaran itu diputuskan? Oh pernah. Karena waktu itu aku dibilang terlalu baik waktu itu. Alasan klasik. Iya alasan klasik. Fokus ujian dulu. Aku mau fokus sekolah dulu, mau fokus ulangan dulu. Terus dia mau sama yang lain, kan kayak tai juga tuh. Aku nggak boleh pacaran sama mbakku, tapi pacaran sama cowok lain. Iya. Itu sering sih nemuin di template. Bajingan. Enggak sih. Cewek-cewek respect. Enggak lah cewek. Yang seperti itu. Oknum ya. Oknum. Karena pernah juga Mas kejadian yang ini yang kedua. Jadi ini true story ya. Jadi kita di pesantren nih, nyantri kan. Ini apa namanya? Penasaran nih pacaran anak pesantren. Eksklusif banget ini. Belum pernah saya ceritakan kan. Benar. Jadi ketika itu saya nyantri kan, ceritanya dia pacaran nih kan. Terus kemudian dengan saya kan pacaran waktu itu SMP kelas berapa? Kelas 2 Kemudian dia putus. Akhirnya dia pacaran nih dengan
dengan cowok yang lain. Mantan Mas tadi. Iya, mantan saya. Ada masalah nih dengan yang baru. Hari minta bantuan ke saya bantuin lagi. Balikan dong dengan saya kan, balikan. Nah, kemudian ketika itu saya kan mondok ya kan. Jadi oke lah, kita dulu sampai bela-belain waktu itu. Maaf bagaimana pengurus pondok, bawa HP sama situ. Berani bawa HP. Padahal sanksinya bawa HP itu diskorsing. Keluar pondok selama setahun dia dipulangkan. Bawa HP sampai HP itu kena sita. Jadi setiap malam minggu nelpon. Nah, akhirnya ketika liburan dapat undangan, Mas. Sakit banget rasanya. Sunatan. Bukan nikah. Oh, nikah. Itu sunatan. Padahal dia masih ada status dengan saya gitu kan. Itulah Wanita Mas. Hayati. Kekasih. Alasannya Gas genap Itu pucuk. SMA Mas. SMP, Mas. SMP. Kok nikah? Iya, dia mau nikah katanya. Jadi Sama-sama SMP apa di atas Mas? dia suaminya udah jauh gitu kan. Enggak, si cewek ya? Malaysia suaminya di Malaysia. Jauh. Si cewek seumuran Mas. Seumuran dengan saya, lebih tua saya kan, lebih tua saya. Yang suaminya sekarang? Suaminya lebih tua dari pedofil suaminya Bang. Suaminya lebih tua. Lebih tua, jauh lebih kecek 6 sampai 7 tahun lah. Oh, 6 sampai 7 tahun. Iya, lebih Dia tua. ninggalin istrinya. Bu Di atas istrinya. di atas umur mantan saya gitu kan. Oh, dia sering di atas istrinya. POT anjing. Ya, jadi saya itulah gimana rasanya tuh ketika udah menaruh harapan besar gitu kan. Karena udah komit nih sampai sekarang SMP komit Mas. Anjay, SMP Iya, udah waktu komit. zaman itu, Mas. Zaman itu. Anjir. Ya sih pernah tolol Ada, semua. pernah ya. tolol, Semua ya. pernah Komiknya di situ, ya saya mondok kan. Mondok jadi cowok semua, batangan semua di pondok, Mas. Sampai saya jaga hati. Iya, Effort bawa HP diam-diam. iya, punya effortnya tinggi banget waktu zaman itu. Jadi harapannya di pondok tuh bukan cowok-cowok gimana? Bisa gabung dengan cewek-cewek? Enggak. Gimana ya? Gimana tuh kalimat itu? Enggak, Bingung sih. Mas Ibnu tadi kan jaga hati. Oh, Iya, kan? pembelaan nih. Pembelaan. Kan Oke. udah terpisah, Mas, antara cowok dengan cewek bisa. Ada hijabnya Mas. Ada bukan hijab, ini jalan raya, Mas. Oh. Jadi pondok yang laki-laki Asrama iya, jauh. Jadi hijabnya gambar jalan raya. Jadi pacaran anak pesantren. Sampai saya itu anti, Mas. Saking saya belain mantan saya itu sampai anti kenalan dengan anak santriwati di situ. Padahal teman-teman saya banyak yang udah kena skorsing gara-gara pacaran dengan santriwati. Pacarannya suratan Mas. Iya, Mas, surat-suratan. Jadi suratnya itu di ini, Mas. Ketika sholat Jumat, ya kan? Sholat Jumat santriwati ke putra kan? Oh, sholat Jumat juga. Sholat Jumat juga waktu itu tahun 2000. Yang cewek. Iya, yang cewek. Saat zuhur mereka Mas ya. Enggak sholat Jumat sunah, disunahkan. Sunahkan. Oh, Cewek Sunah. Jadi bukan khutbah. Enggak. itu di Itu pondok sebelah. udah ditangkap tapi kiai udah ditangkap Iya, tapi. khutbah. Azan Soekarno bukan. Iya, itu bukan. bukan alumni pesantren itu bukan Mas. Bukan, Mas. Yang di Madiun bukan. Madiun kan? Al Zaitun. Sebutin juga anjir. Aku enggak tahu sih kalau itu. Ya terus Ya, lanjut. terus jadi di itu saya pernah ngeliat dengan mata saya sendiri senior. Jadi cara berkomunikasi pacaran santri itu lewat surat. Jadi misalnya ini surat ya. Nanti ketika dia lewat di salah satu sekretariat organisasi, waktu itu organisasi pramuka, dilempar di situ di taman. Jadi kodenya di taman. Jadi ketika habis zuhur itu, Mas, Gini. bukan cepat-cepat keluar dari masjid ngambil surat tadi. Oh. Takut dibaca oleh orang. Itu cara komunikasi kita anak pondok. Pacarannya. Pacarannya pakai surat-suratan. Nah, makanya saya tidak pacaran dengan santriwati, pacarannya dengan orang luar. Tapi akhirnya ya gitulah. Namanya masa-masa tolol. Enggak memikirkan. Nah, Rezeki jodoh kan di tangan Tuhan, Iya. tapi emang suka diambil orang. Iya. benar. Mantan. Mantap. Pacaran. Nah, terus pengalaman diputusin tuh gimana? Pengalaman diputusin kayaknya Terlalu baik. baik. Makanya dibilang terlalu baik, jadi aku jahat waktu itu. Jadi aku jahat. Jadi psikopat dong. Enggak, Mas Ijra nih cowok baik-baik yang disakiti jadi playboy. Lebih ke joker ya. Ya kan.
nggak tahu mas, kayak aku tipikal yang aku udah nyatakan cinta nih sama kamu, tiba-tiba aku yang mutusin tuh nggak respect atau gimana? nggak tahu aku mas, aku tipikal yang Nggak berani. bukan nggak berani, emang. Tapi kalau mau diputusin aku buat nih kesalahan, emang sengaja playing victim, kayak buat salah, biar dia yang mutusin, jangan aku yang mutusin gitu. Kalau aku tipikal yang gitu mas. Kalau Mas Ija yang diputusin, mas. Yang memutuskan. Oh, yang memutusin, memutuskan ya. Memutuskan. Karena aku tipikal orang yang bosenan kemarin. Tipikal orang yang bosen, terus kayak kita mau cari pacar lagi tuh udah ditabung dulu. Udah putus ini tahu mau kemana. Iya, udah tahu. Jadi ada cadangan. Udah punya cadangan ya, masuk. Gitu sih, zaman SMA tuh kayak yang penting kita pintar ngomong aja. Sama PD. Sama PD. Baju rapi kan. Baju sama rapi. pakai fiction atau app. Zaman itu ada juga sih. Tapi aku lebih ke naik angkot waktu itu. Naik angkot kenalan sama mbak-mbak di sebelah. Naik angkot lebih ke nunggu di halte lama gitu. Sampai aku dimarah tuh zaman SMA. Iya serius. Sampai aku dimarah sama guru SKI kalau nggak salah, sejarah kebudayaan Islam. Iya. Jadi pulang sekolah itu aku nggak langsung pulang, jadi duduk dulu di halte sama si cewek ini tadi. Pacaran di halte. Pacaran di halte. Waktu itu dimarah waktu hari Jumat. Dia kan pulang sekolah itu kan jam 11 tuh. Oh, enggak soal Jumat. Iya, udah mau azan, baru bubar. Jadi ibu itu nungguin dari tadi kan. Masih kecil udah mau pacaran, soalnya Jumat gitu. Terus bubar. Keren gurunya, syiar. Sejarah. Oh, kalau Manlu ada SKI, pelajaran SKI, sejarah bahasa Arab gitu-gitu, bahasa Arab. Di bawah naungan Kemenak ya. Iya. Kementerian Agama. Jadi agamanya kental lah gitu Mas ya. Pelajarannya. Agak cair sih. Pelajarannya kental, tapi jangan mendekati zina tuh, Mas. Wala taqrabul zina. Janganlah kamu mendekati zina, wala tadasa. Wah. Pikir bahasa Arab. Udah. Itu kan mainan-mainan zaman anak-anak madrasah. Pacaran sama anak-anak yang alim-alim juga saya pernah. Yang cadaran Mas? Cadaran sih itu zaman kuliah kayaknya. Zaman kuliah di kampus. Ukti cadar Mas. Di kampus. Oh, karena kampus Islam juga Mas ya? Kampus Islam juga kan, kampusnya Islam. Islami. Saya juga Islam waktu itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang sih Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Sah lagi. Itu. Terus zaman SMA sampai dimarah guru. Terus sampai ceweknya itu buat tato nama aku loh, pernah. Wow. Pernah. Tato ini ya, henna itu. Enggak, tato pakai jarum. Pakai jarum. Masyaallah. SMA. Terus orang tuanya dipanggil. Nama hijrah. Hijrah pakai nama hijrah. Di sini kalau enggak salah tuh. Kan kalau cewek di itu kan pakai tangan panjang. Iya, tangan panjang benar. Dan guru mandua sih udah tahu semua itu. Guru mandua tuh udah tahu. Jadi dipanggil lah ke ruang waka kesiswaan waktu itu. Dipanggil waka. Iya, dipanggil waka dulu, langsung dipanggil waka waktu itu. Karena itu tuh udah ngebentuk. Iya, udah luka-luka gitu nama hijrah gitu, tapi udah kering. Tinggal bekas. Oh, bekas luka. Di saya. Enggak, emang disengajain. Oh iya dulu ya pernah. Iya. Zaman jarum kan ditusuk. Benar. Kalau diputusin nyai tangan. Bukan sih ceweknya ada juga. Misalnya lagi pacaran terus nulis pakai benar. Nopal, maaf ya kalau ada Bang Nopal. Benar. Nah, itu sampai ke situ terus dipanggil sama waka kesiswaan. Terus dipanggil kan, ini kenapa udah pakai nama-nama hijrah. Terus dia bilang gini, saya itu cuman respect, cuman mengagumi. Oh, bukan pacaran katanya gitu, tapi emang udah pacaran kan. Karena ya. saya itu kelas 3, dia kelas 1. Kelas 1 SMA. Senior. Polos. Iya, saya kan SMA, senior. Jadi ditulis nama saya di situ, terus dia dipanggil ke ruangan. Kata waka kesiswaan, "Ini mau gimana nih? Mau berhenti hari ini sekolah di Mandua atau gimana? Mau panggil orang tua?" Terus saya dipanggil juga kan. Saya dipanggil juga di situ. Mungkin karena Tuhan itu sudah memberikan saya kelebihan dalam berbicara, jadi orang tua saya tidak dipanggil.
Orang tuanya tidak dipanggil. Tidak dipanggil, orang tua perempuan Cewek, itu tadi yang dipanggil. Jadi saya bilang kalau enggak salah tuh saya bilang tuh, Pak, aku nggak tahu loh Pak, kalau misalkan dia sampai nulis gini Pak, itu kan. Saya juga nggak tahu dan nggak mungkin juga aku nyuruh si cewek ini nulis nama aku di situ, ya kan? Karena karena di situ. Terus udah dari kejadian itu sih masih pacaran juga, dia masih sekolah di situ, pacaran. Emang mantan yang satu itu kalau dikastain, kecantikannya tuh emang lebih tinggi daripada yang lain ya, tapi goblok. Bucin. Goblok lebih tinggi juga. Bucin. Emang sebenarnya itu menurutnya tolol sih. Sampai nulis. Kalau aku sih pernah pakai tato tanco, Mas. Oh, tato tanco ya. Tanco tuh yang untuk ngitami rambut itu. Oh iya. Kan bisa ditatoin. Bisa. Aku tuh sampai nyayet pakai pisau di kulit ya. Aduh. Bikin nama-nama. Nama-nama goblok sih. Emang ada di kampung ada. itu ketika mungkin dia lagi suka atau patah hati kan. Itu ditulis di sini. Kalau nggak di bagian lengan di sini. Pakai jarum itu Bekas luka jadi ya, Mas. Iya, bekas luka gitu. Goblok gitu. Iya, kalau enggak salah nama saya itu sampai sekarang masih ada bekasnya itu. Suaminya gimana tuh, Mas ya? Ya, semoga suaminya nggak tahu lah ya. Semoga cewek-cewek enggak segitunya. Terus datang ke nikahan mantan yang udah lama pacaran yang dari SMP tadi tuh. Iya. Terus orang tuanya kayak ngerasa nggak enak dengan aku gitu, udah pernah tuh. Padahal ya putusnya udah lama, terus emang karena akrab aja. Udah akrab sama keluarganya, terus kayak keluarganya itu bilang ya udah sabar ya. Iya, kita emang sabar ya. Kita udah niatin sih, bukan sabar. Emang udah biasa gitu. Kalau aku sih nggak relate ya kayak pacaran gitu. Aku tuh kayak tipikal yang pacaran sekali itu 2 tahun, 3 tahun. Oh, lama ya? Lama berarti yang putus sekali bisa bertahun-tahun tuh jomblo. Kalau aku tipikal yang kayak gitu pacarannya. Jadi move on dulu, kayak nunggu move on dulu baru pacaran lagi. Pokoknya termasuk yang tipikal lama. Kalau aku kan cadangan kan. Kalau Mas Ibnu tipikal yang cadangan atau move on-nya lama atau gampang? Kalau saya move on-nya lama. Jadi satu untuk kalau bisa selamanya gitu kan, ngapain nyari yang lain gitu kan. Iya, kalau aku sih lebih nggak sadar diri sih kalau gitu, kayak jelek. Tapi Mas kayak apa namanya sekarang kan susah nih bukan susah pacarannya, kayak standarisasi cewek lah. Standarisasi cewek tuh mulai ada TikTok, ada Instagram. Standarisasi cewek itu jadi ekspektasi cewek tinggi. Benar ya. Jadi gara-gara relationship goals-nya pacaran harus gini, lihat di konten TikTok segala macem kan. Ya anjing, nggak semua cowok tuh kayak TikTokers. Bener. Nggak semua cowok tuh romantis yang kayak di kontennya kamu nonton. Jadi korban juga. Jadi korban. Pernah nih Mas, aku duduk nongkrong kan di kafe kan. Ada lah yang nembak cewek itu pakai infokus, nyewa badut segala macem. Anjing gitu. Ada nembak depan toko somai. Depan tukang somai tadi kan. Jadi mulai tuh. Cek itu nah. Jadi kan ada standar sekarang. Ada standarisasi cewek-cewek tadi kan. Pengungkapan perasaan ternyata ya. Benar, Mas. Romantis. Rokok makan gratis. Aku banget. Pacaran tuh harus ini naik mobil gitu-gitu kan. Zaman sekarang tuh. Zaman sekarang. Karena kalau nggak pakai mobil tuh katanya pakai motor. Karena sepeda udah mahal. Padahal harganya sepeda dengan sepeda motor beda dikit. Iya, karena dia itu sepeda sama motor. Jadi pacaran gitu. Apa namanya? Pernah lah kita maksudnya kayak bodoh gara-gara, bukan bodoh sih. Tolol lah ya maksudnya. Gara-gara cewek tuh. Kita nabung yuk bareng-bareng. Komitmen ya gitu-gitu kan. Ada nggak Mas yang pengalaman tolol lah? Pengalaman tolol itu didapetin waktu zaman kuliah sih. Wah, lagi idealis pacaran. Idealis. Pacaran pengen nikah. Udah nikah gitu. Iya, zaman itu ya. Udah baru semester 1. Iya sih. Itu zaman kuliah itu udah gitu sih, nabung bareng terus kayak bikin ATM satu tabungan bersama. Iya, tapi nggak sampai ke ATM bersama sih, lebih ke kurang berapa nih, yuk ini transfer gitu. Tapi emang waktu itu dalam artian kuliah sudah sambil kerja juga. Udah ada penghasilan sendiri. Sudah ada penghasilan sendiri. Tapi aku punya prinsip gini, ketika orang tua aku belum pernah aku kasih ini, aku nggak mau kasih dengan orang lain dulu. Contoh misalkan
aku mau kasih gelas ini ke pacar aku, tapi kalau aku belum pernah kasih gelas ini ke orang tua aku nggak mau kasih gelas ini ke pacar aku gitu. Respect dengan Duluin orang tua. Duluin orang tua waktu itu. Makanya setiap